Sumantri. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu definisi dari akad ijarah. Jadi akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa ujarah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Secara etimologi, ijarah bermakna menjual manfaat. Secara logawi bisa bermakna ganda, upah, dan sewa. Dan upah ada perbedaan makna operasional, yaitu sewa biasanya digunakan untuk benda, sedangkan upah digunakan untuk tenaga. Kemudian secara terminologi, ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Lafal ijarah dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Dalam arti yang luas, ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Berikut ada beberapa definisi ijarah yang ditemukan oleh para ulama fikih. Yang pertama dari ulama Hanafiyah, kedua ulama Syafi'iyah, ketiga ulama Malikiyah, keempat menurut Sultan Remi al-Ijarah, kemudian yang kelima yaitu menurut pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia nomor 7/46/PBI/2005. Yang terakhir yaitu menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 09/DSN/MUI/4/2000. Materi yang selanjutnya yaitu ada dasar-dasar hukum akad ijarah. Jadi dasar-dasar hukum atau rujukan ijarah yaitu berasal dari Al-Quran, Al-Sunnah, dan Al-Ijma. Yang pertama dari Al-Quran yaitu terdapat pada Quran Surat At-Talaq ayat 6. Lalu ada dari Surat Al-Baqarah ayat 233. Yang selanjutnya dari As-Sunnah yang pertama yaitu diriwayatkan dari Abu Hurairah. Kemudian dahulu kami menyewakan tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh, lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Yang selanjutnya dari Ibnu Abbas RA, lalu dari Ibnu Umar RA, dan yang ketiga yaitu Al-Ijma, di mana di samping Al-Quran dan As-Sunnah, dasar hukum ijarah adalah ijma, di mana sejak zaman sahabat sampai sekarang ijarah telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa para ulama yang telah disebutkan di atas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyataannya kehidupan sehari-hari perlu diketahui bahwa tujuan diisyaratkannya ijarah itu adalah baik. Materi yang selanjutnya yaitu rukun dan syarat akad ijarah. Rukun akad ijarah yaitu seperti halnya akad ataupun perjanjian lainnya. Ada beberapa rukun atau pondasi yang harus dilengkapi. Adapun rukun akad ijarah yaitu antara lain yang pertama adanya akid atau orang yang akad, kemudian sigat akad atau ijab kabul, selanjutnya ujar atau upah, kemudian manfaat. Selalu perhatikan manfaat yang akan didapat ketika akan melakukan akad ijarah ataupun akad perjanjian lainnya. Selanjutnya ada syarat-syarat akad ijarah. Setelah mengetahui rukun akad ijarah, selanjutnya yang harus diketahui adalah syarat akad ijarah. Berikut diantaranya yaitu syarat bagi kedua orang yang berakad yaitu telah baligh dan berakal. Yang kedua, kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan suatu kerelaannya untuk melakukan akad ijarah tersebut. Yang ketiga, manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara terang dan jelas. Yang keempat, objek ijarah dapat diserahkan dan digunakan secara langsung. Yang kelima, objek ijarah haruslah sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Baik, materi yang selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya yaitu Siti Aprianti. Pada Siti Aprianti saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang keempat, aplikasi akad ijarah dalam lembaga keuangan syariah. Muntahiyah Bitamlik atau IMBT, produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan akad sewa menyewa terdiri dari sewa murni dan sewa yang diakhiri dengan pemindahan hak kepemilikan atau dikenal dengan ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bitamlik atau MBT pada dasarnya merupakan perpaduan antara sewa menyewa dengan jual beli. Semakin jelas dan kuat komitmen untuk membeli barang di awal akad, maka hakikat IMBT pada dasarnya lebih bernuansa jual beli. Namun,
Apabila komitmen untuk membeli barang di awal akad tidak begitu kuat dan jelas, walaupun opsi membeli tetap terbuka, maka hakikat IMBT akan lebih bernuansa ijarah. Dari sisi ijarah, perbedaan IMBT terletak dari adanya opsi untuk membeli barang dimaksud pada akhir periode, sedangkan dari sisi jual beli, perbedaan IMBT terletak pada adanya penggunaan manfaat barang dimaksud terlebih dahulu melalui akad sewa ijarah sebelum transaksi jual beli dilakukan. Baik, di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi yang kelima, yaitu tentang lembaga keuangan syariah. Di sini implementasi proses pembiayaan multi jasa terhadap nasabah. Implementasi akad ijarah pada pembiayaan multi jasa di lembaga keuangan syariah merupakan akad pertukaran hak guna manfaat atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah yang telah disepakati bersama dan harus melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, anggota datang ke lembaga keuangan syariah yang dituju. Kemudian customer service menayangkan keperluan anggota sekaligus menayangkan informasi berasal. Yang ketiga, customer service menjelaskan persyaratan, misalkannya FC, KTP, suami istri, FC kartu keluarga, rekening listrik, dan sebagainya. Yang keempat, mengisi formulir dan menyerahkan persyaratan yang diminta. Kemudian pengecekan persyaratan, lalu berkas yang dimasukkan, kemudian diperiksa kelengkapannya dan dilakukan pencatatan berkas masuk. Yang ketujuh, berkas dianalisis oleh supervisor atau pihak yang berwenang menurut besarnya plafon pembiayaan. Yang terakhir yaitu tahap adalah survei yang kemudian dikomitekan dalam praktek tersebut. Standar dan kriteria wajib dilaksanakan oleh pengurus dan manajemen secara profesional, memiliki integritas, kejujuran, dan mampu bekerja secara lisan agar berkembang lebih luas dalam melayani masyarakat dalam hal pembiayaan yang berdasarkan sewa ijarah. Kemudian yang keenam, al-ijarah al-muntahiyah bitamlik, SBSN ijarah atau sukuk al-ijarah al-maushufah fi al-zimah. Nah, yang pertama, ijarah. Ijarah itu berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan atau upah, sewa atau jasa. Secara makna dan konteksnya, dalam perbankan, ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Kemudian yang kedua, al-ijarah. Al-ijarah diambil dari kata artinya ambil atau ambilan. Dari pengertian ini, pahala atau isawab dinamakan ajar atau upah atau pahala. Yang ketiga, al-muntahiyah bitamlih, ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT itu adalah akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan objek akad dari pemberi sewa atau muajir kepada penyewa yang disebut dengan mustajir melalui akad jual beli atau hibah setelah berakhirnya masa sewa. Kemudian yang terakhir yaitu SBSN atau ijarah atau sukuk, memiliki pengertian di mana suku dengan jenis ini diterbitkan dengan akad ijarah yang terdiri dari satu pihak yang bertindak sendiri melalui wakilnya dalam melakukan kegiatan penjualan atau penyewaan suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan juga periode yang sudah disepakati. Kemudian adapun yang kelima yaitu akad al-ijarah al-mushufah fi al-zimah, merupakan akad sewa menyewa namun objek yang disewakan belum ada pada saat dilakukan akad. Dalam akad IMFD hanya disebutkan sifat, kuantitas, serta spesifikasi atas objek yang akan disewakan. Akad IMFD dapat diterapkan dengan syarat menetapkan sifat, kuantitas, dan spesifikasi objek yang akan disewakan tersebut. Harus jelas agar terhindar dari gharar ditetapkannya fatwa mengenai IMFD karena
membuka peluang bagi perbankan syariah untuk memperluas pasarnya. Karena dalam praktik bisnis banyak kebutuhan transaksi terhadap objek yang sedang atau akan dibangun.